Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi di masjid ini mengadakan kajian. Saya tadi baru pulang dari Tanah Grogot, mulai dari kemarin ngisi daurah di sana, sampai di Klotok 5:30 sore, sampai di rumah cuman sempat ganti baju, mandi, kemudian kesini lagi. Saya belum sempat memilih bab yang mana yang mau dibahas. Ya. Dikarenakan bab yang saya lihat di buku saya tinggal beberapa saja. Beberapa saya memang sengaja tidak bahas dikarenakan bisa dibaca sendiri. Oleh karenanya insya Allah pada malam hari ini kita anggap refreshing saja, yaitu tidak ada kajian Al-Fiqhun Najiyah. Saya ganti dengan materi yang lain. Materi yang akan saya bawakan kurang lebih mirip seperti yang saya bawakan di Tanah Grogot, yaitu tentang 10 muamalah yang Anda harus tahu sebelum Anda mencari nafkah. Karena saya juga tidak siap, iPad saya ketinggalan, di dalam tas yang satunya HP-nya juga nggak ada. Jadi akan saya sebutkan sebatas yang saya ingat saja. Nah, antum boleh mencatat, boleh mendengarkan. Nanti kita akan lebarkan kajian ini dengan tanya jawab insya Allah. Ada beberapa akad dari dalam fikih muamalah yang hendaknya kita ketahui sebelum kita mencari nafkah. Kita hendak mengetahui fikih muamalah ini dikarenakan semakin kita mengetahui hukum-hukum seputar muamalah ini, maka akan semakin jauh kita dari yang namanya harta yang haram. Kita wajib untuk menjauhi harta yang haram dikarenakan dia adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Semakin orang itu mendekatkan dirinya kepada harta yang haram, maka semakin banyak dampak negatif yang ada pada dirinya. Di antaranya, orang yang suka makan harta haram akan terhalang doanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang berada dalam keadaan safar, dalam keadaan kesulitan, kemudian dia memohon kepada Allah, menyebut nama Allah, berteriak ya Allah dan mengangkatkan tangannya ke langit. Tetapi dikarenakan makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, dan semasa kecilnya dia biasa diberikan oleh orang tuanya nafkah yang haram, maka tidak dikabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwasanya sekalipun orang itu berdoa dengan segala sebab terkabulnya doa. Laki-laki ini disebutkan oleh Nabi menyebutkan berbagai hal yang bisa menjadi penyebab terkabulnya doa. Apa saja tadi? Sedang safar, Rasulullah SAW menyebutkan salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya musafir. Kemudian mengangkatkan tangan ke langit, di mana Rasulullah SAW mengatakan Allah malu apabila tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan angkat tangan. Rasulullah SAW mengatakan tentang terkabulnya doa orang-orang yang bertawassul, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah. Sebagaimana laki-laki ini menyebutkan ya Allah. Tetapi dikarenakan makanannya dari haram, minumnya dari haram, nafkahnya dari yang haram, maka tidak bisa dikabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang suka makan harta haram, maka terhalang dia dari terkabulnya doa. Yang kedua, orang yang suka makan harta haram diancam dengan neraka. Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Yang ketiga, orang yang senang makan harta haram, maka akan terhalang dirinya untuk mengerjakan ibadah yang soleh. Dia akan sangat susah untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang sifatnya amal soleh. Ya. Dikarenakan harta haram itu membuat keberkahan pada dirinya menjadi hilang. Disebutkan ada banyak sekali contoh, misalnya ada ulama terdahulu di mana dia kalau berceramah atau khutbah maka berceramah dalam keadaan gagap, mengucapkan satu kata tidak bisa langsung. Maka suatu hari dia bercerita kepada orang-orang yang didakwahinya, tahukah kalian
lidah saya ini gagap begini ada ceritanya. Dia katakan dulu ketika saya masih kecil, saya diletakkan oleh ibu saya di luar rumah. Dalam keadaan saya menangis, lewat budaknya wanita tetangga sebelah. Karena saya menangis, maka budak wanita ini inisiatif. Saya pun digendongnya, kemudian disusui. Kebetulan dia punya air susu. Melihat hal ini, maka ayah saya kemudian merebut saya dari pelukannya. Kemudian memarahi budak tersebut. Ayah saya mengatakan, mengapa kau susui anak saya? Budak itu mengatakan, saya susui dikarenakan dia nangis. Maka saya mengatakan, jangan kau susui dikarenakan engkau adalah budak tetangga. Segala yang ada pada dirimu milik tetangga. Kami tidak boleh menikmatinya sebelum izin dulu sama tetangga, sama yang punya. Dia katakan, lidah saya ini gagap gara-gara pernah minum air susu yang belum minta izin sama yang punya. Yang keempat, orang yang senantiasa makan harta haram, maka ibadah-ibadah yang dia kerjakan dengan menggunakan harta haram itu tidak akan diterima. Setiap ibadah yang dilakukan, yang dia tunaikan dengan menggunakan harta haram, maka tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai pahalanya. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu adalah yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang beribadah, ibadahnya dia tunaikan dengan harta haram, maka tidak diterima ibadahnya. Misalnya ada pejabat, dia pergi haji atau umroh di tahun ini dengan menggunakan harta hasil korupsi atau suap. Kita katakan Anda pergi ke Mekah, ke Madinah cuma sekedar dapat jalan-jalannya saja. Tapi kalau urusan pahalanya maka tidak ada. Ibadah Anda belum dikatakan ibadah. Haji Anda belum terhitung haji yang sah. Dikarenakan Anda tunaikan dengan menggunakan harta yang bukan milik Anda. Nah, itu di antara sekian banyak dampak negatif dari orang itu menggunakan atau memakan harta yang haram. Bagaimana supaya orang itu mengetahui harta yang dia dapatkan haram atau halal? Caranya cuma satu. Apa itu? Supaya orang itu tahu, mengecek apakah harta yang dia dapatkan halal atau haram, caranya cuma satu. Apa itu? Belajar muamalah. Belajar fikih muamalah. Supaya tahu, misalnya dalam muamalah ada yang namanya jual beli. Supaya antum tahu harta yang antum dapatkan dalam jual beli ini halal atau haram. Halal atau haram. Kalau antum bekerja di perusahaan, berarti kalau antum bekerja di perusahaan, dibayar oleh perusahaan gaji bulanan, berarti wajib bagi antum untuk membaca atau belajar hukum-hukum seputar sewa dulu. Dikarenakan soal gaji menggaji itu masuk dalam bab sewa. Antum baca dulu, belajar hukum-hukum seputar sewa supaya antum tahu uang yang antum dapatkan itu halal atau haram. Kalau antum berinvestasi di usahanya orang atau mengajak orang untuk bekerja sama, saya modali kamu yang kerja, nanti kita bagi keuntungan. Kalau antum mau tahu apakah investasi atau kerjasama yang antum lakukan ini halal atau haram pendapatannya, maka antum harus belajar bab apa? Mudharabah. Kalau antum ingin tahu akad pesan barang yang antum lakukan bersama orang, dia ada orang misalnya keahliannya bikin kue, antum mau pesan kue atau pesan catering, antum mau tahu harta yang antum dapatkan ini halal dengan didapatkan halal atau tidak, harus belajar dulu di dalam bab apa? Bab salam, bab pemesanan, dan seterusnya. Ada bab-bab yang diatur di dalam Islam untuk bisa mengetahui harta yang kita dapati itu halal atau haram. Di antara akad-akad yang perlu kita ketahui di dalam muamalah, satu, jual beli. Jual beli. Yang wajib kita perhatikan dalam jual beli, satu, harus saling ridho. Kalau ada satu di antara mereka dipaksa, maka jual beli tidak sah. Jual beli tidak sah. Misalnya yang memaksa adalah pembeli. Ya. Misalnya dia orang kaya. Di sebelah rumahnya ada lahannya orang miskin. Dia paksa untuk jual. Orang miskin itu bilang, saya nggak mau. Ini adalah harta warisan. Kemudian mengirimkan ancaman-ancaman dan intimidasi, kirimkan preman supaya orang itu jual. Maka ini adalah bentuk jual beli paksaan.
Maka kalau jual beli ini terjadi, berarti jual beli ini terjadi dalam keadaan tidak saling ridho. Maka jual beli seperti ini tidak sah. Yang kedua yang antum harus perhatikan, barangnya haruslah barang yang pemanfaatannya mubah secara syar'i. Barangnya haruslah barang yang mubah secara syar'i untuk memanfaatkannya. Maka sekalipun jual belinya ridho sama ridho, tetapi kalau barangnya adalah yang terlarang untuk dimanfaatkan secara syar'i, berarti dia jual belinya haram. Di antara jual beli yang barangnya tidak boleh dimanfaatkan adalah satu, hewan-hewan yang haram dimakan. Hewan-hewan yang haram dimakan. Maka haram hukumnya jual beli babi, haram hukumnya jual beli anjing, jual beli kucing. Anjing termasuk yang buat berburu dan menjaga kebun, semuanya tidak boleh. Haram jual beli alat musik, haram jual beli segala sesuatu yang merugikan kesehatan seperti rokok, haram untuk menjual khamr, haram untuk menjual makanan-makanan yang diharamkan, haram hukumnya menjual gambar bernyawa yang digambarnya adalah gambar utuh, misalnya lukisan manusia yang dia utuh, ada kepalanya, ada matanya, hidungnya, mulutnya, dan seterusnya, yang dengan organ ini dia dianggap sebagai makhluk bernyawa. Seperti hewan bernyawa juga, dia digambar secara utuh, ada kepalanya dan ada wajahnya, maka ini haram. Tetapi kalau dia tidak utuh, maka boleh, wallahu a'lam. Seperti misalnya gambar orang tetapi tidak ada wajahnya, atau misalnya jual buku panduan wudu dan sholat, ketika dibuka ada gambar manusianya tapi tidak ada mukanya, boleh. Di antara yang dilarang adalah jual beli patung makhluk bernyawa. Patung makhluk bernyawa, khususnya patung yang memiliki organ-organ secara sempurna. Contoh, jual beli manekin walaupun untuk keperluan jual beli baju yang ada kepalanya. Manekin yang ada kepalanya. Manekin tahu ya? Yang buat gantung-gantung baju di toko baju. Kalau ada kepalanya maka haram jual belinya. Kemudian jual beli boneka yang bonekanya boneka utuh. Seperti boneka binatang atau boneka manusia yang utuh. Ada mukanya, ada kepalanya, ada tangannya, kakinya, dan seterusnya. Tetapi kalau dia tidak utuh, misalnya itu bonekanya bentuknya orang, ada kepala, tangan, dan kaki, tapi mukanya hilang, wallahu a'lam, ini boleh. Boleh menjual belikan boneka yang tidak ada wajahnya. Nah, tapi kalau dia ada, maka tidak boleh. Itu kalau jual beli boneka. Bagaimana dengan kalau buat sendiri? Kalau jual belinya katanya nggak boleh. Kalau dibuat sendiri, hukumnya boleh. Yang penting hilangkan wajahnya. Baik. Itu adalah masalah jual beli. Di antara hal-hal yang perlu antum perhatikan dalam jual beli yang lainnya, caranya harus halal. Caranya harus halal. Walaupun saling ridho. Walaupun pemanfaatannya mubah secara syar'i. Tapi kalau caranya salah, maka bisa jadi haram. Contoh, jual beli emas dengan cara tukar tambah. Ini jual beli saling ridho. Emas pemanfaatannya mubah. Tetapi manakala dia dijual belikan dengan bentuk tukar tambah, ini 3 gram emas, saya mau emas yang itu 4 gram, nanti saya tambahkan uang. Atau dibalik, saya kasih engkau 4 gram emas, kasih saya yang 3 gram ini, nanti kamu berikan kepada saya uang selisihnya. Maka ini haram. Dikarenakan ini merupakan jual beli emas dengan cara ada selisih. Dan emas ditukar dengan emas. Kalau tidak setara, maka dia riba yang disebut dengan riba fadl. Jual beli, antum membuka forex atau money changer. Bapak-bapak, saya tanya, apa hukum asalnya tukar-tukaran uang? Mubah atau haram? Halal atau haram? Tukar-tukaran uang. Halal atau haram hukum asalnya? Halal. Berarti apa hukum asalnya membuka usaha money changer? Halal atau haram?
halal. Tapi perlu diketahui bisa jadi haram manakala antum tidak perhatikan tata caranya. Di antara tata caranya manakala jual beli uang adalah uang ini dan uang itu wajib tunai. Wajib tunai. Kalau mata uangnya sama. Kalau mata uangnya beda. Kalau mata uangnya sama, maka wajib tunai dan harus setara. Saya ulangi. Jual beli uang. Jual beli uang atau membuka usaha money changer. Ini hukum asalnya boleh, tapi harus antum perhatikan. Kalau antum menukar mata uang yang ini dan yang itu, dan keduanya beda, rupiah dengan dolar, dolar dengan rial, rial dengan rupiah, dengan yen, dengan ringgit dan seterusnya, ini ditukar dalam keadaan beda mata uangnya, maka syaratnya ada satu, yaitu harus tunai. Kalau dolarnya sekarang, rupiahnya sekarang. Kalau rialnya sekarang, ringgitnya sekarang. Kalau ringgitnya sekarang, dolarnya nanti malam, maka haram. Dikarenakan itu disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Kalau jual beli uangnya adalah mata uang yang sama, jual belinya mata uang yang sama. Antum jual beli uang 100.000 dengan uang 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, tapi sama-sama rupiah. Maka syaratnya ada berapa? Ada dua, yaitu tunai setara. Wajib tunai sekarang 100.000-nya, kembaliannya sekarang juga. Kalau 1.000-nya sekarang, uangnya yang tukarannya nanti malam, maka dia riba, disebut dengan riba nasi'ah. Harus setara. Kalau ini 100.000, itu tukarannya 100.000. Kalau ini 10.000, itu 10.000. Ya. Kalau antum tukar-tukaran dalam keadaan tidak setara, maka dia merupakan riba yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl. Ada kecualian, ada pengecualian. Kecuali kalau 90.000 ditukar dengan 100.000, terus 10.000-nya masih ngutang. Kalau ada akad tambahan, akad utang, maka boleh. Kalau tanpa akad utang, contoh tanpa akad utang itu adalah menjelang lebaran, ada orang punya usaha tukar-tukar uang besar dengan uang kecil. 100.000 dengan 90.000. 100.000-nya satu lembar besar, tukarannya 90.000 kecil-kecil. Ini ditukar tanpa 10.000-nya tanpa terhutang, maka ini adalah riba fadl. Tapi kalau dihutang, seperti contohnya ada orang jual beli sesama pedagang di pasar. Subuh-subuh ada yang beli ayam kepada dia, tapi uangnya 100.000 satu lembar. Jangan ayam. Beli tomat 3 biji, tapi uangnya 100.000, masih pagi-pagi lagi. Ya. Apa kata penjualnya? Ada kelapa yang kecil aja uangnya? Oh, nggak ada. Tunggu sebentar ya, saya tukarkan dulu. Maka dia pergi ke pedagang sebelahnya. Adakah uang kecilmu? Berapa? 100.000. Kasihlah 10.000, 10 biji misalnya. Tambahkan 5.000-nya kecil-kecil. Ya. Kemudian setelah dicari, dapatnya cuma 90.000. 100.000 ke sini, 90.000 kasih ke temannya, terus bilang 10.000-nya nanti kalau sudah ada, saya utang dulu 10.000-nya, maka ini boleh. Ya. Tapi kalau tanpa terhutang, maka dia menjadi riba fadl. Baik. Sambil saya ingat-ingat ya. Yang nomor 2. Nomor 1 tadi jual beli. Nomor 2 sewa menyewa. Sewa menyewa. Yang perlu diperhatikan dalam akad sewa menyewa, barang atau jasa yang mau disewa harus jelas dari awal. Barang atau jasa yang mau disewa harus jelas dari awal. Kalau antum buka lowongan dicari wanita atau laki-laki, usia sekian, gaji sekian per bulan, disuruh ngapain? Itu harus jelas. Jadi nunggu toko kan misalnya, atau jadi tukang cuci di laundry. Dikasih tahu tugas-tugasnya sedari awal. Dan manakala ada tugas di luar dari tugas itu, berarti dia tugas tambahan dan berarti dia berhak untuk mendapatkan upah tambahan.
Misal antum mencari pembantu rumah tangga, istri antum sedang hamil, istri antum belum bisa bekerja, antum cari ibu-ibu yang bisa masak, ngepel, mencuci, semuanya. Maka antum harus jelaskan sama dia, gaji ibu sekian per bulan, dibayar setiap tanggal sekian, dan tugasnya adalah 1, cuci, 2, nyetrika, 3, nyapu, 4, masak, 5, apa lagi? Ngepel. Nah. Jangan begini, tugas pembantu rumah tangga tanpa rincian. Ya. Akhirnya kadang antum suruh dia maku, antum suruh bayar manjat lampu, suruh semuanya, suruh bersihin gudang. Dia bilang, ini saya disuruh jadi tukang kayu apa disuruh jadi pembantu? Jadi harus jelas dari awal. Yang nomor 2, harga sewanya juga harus jelas. Jadi kalau mengupah orang, upahnya harus jelas dari awal. Kalau 500.000 sebulan, 500.000 satu bulan. Kalau 400.000, 400.000, sebutkan dari awal. Oleh karenanya, tidak boleh antum jual jasa kepada orang lain, terus bilang begini, berapa Pak upahnya? Terserah aja. Terus antum jalan, dikerjakan pekerjaannya tanpa ditentukan upahnya. Maka ini tidak boleh, karena sangat memungkinkan nanti manakala akhirnya tiba waktu pembayaran, kemudian ada khusumah di antara antum. Khusumah itu maksudnya berkelahi. Sedikitnya ini, loh katanya terserah. Waktu itu bilang terserah. Iya, tapi kan terserah enggak juga segini. Loh, gimana sih? Mau tambah berapa? Tambahlah sekian. Wah, kebanyakan. Tapi saya sedikit. Akhirnya kelahi, yang ini merasa kebanyakan, yang ini merasa kesedikitan, dikarenakan terserah. Oleh karenanya, prinsip-prinsip sewa seperti ini di masyarakat harus dihilangkan. Jangan antum sewa menyewa dengan orang. Misalnya antum seorang supir taksi, antum disewa oleh seseorang tengah malam untuk mengantarkan ke bandara kah, atau jemput subuh-subuh di bandara kah, atau bagaimana kah. Ngomong dari awal, akhi, ini kita pakai kargo ya, atau akhi, ini sebenarnya di luar dari jam kerja saya, jadi kita pakai upah fix saja. Dari sini ke bandara sekian. Antum tentukan. Jangan bilang kita kan sama-sama ngaji di Mangiroh toh. Ya, terserah berapa. Betul ya? Iya, alhamdulillah. Sampai di sana antum kasih 5.000. Masa subuh-subuh 5.000? Kata antum terserah tadi. Nah, oleh karenanya hilangkan kebiasaan berupah dengan terserah itu. Ya, karena bisa jadi nanti antum makan harta orang lain dengan cara yang batil. Sudah berapa tadi? 2 ya. Yang ketiga dari sewa maksudnya. Coba sewa tadi nomor 1 apa? Barang atau jasanya harus jelas. Apa manfaatnya? Disuruh ngapain? Kalau antum nyewa orang disuruh apa? Tugasnya apa? Kalau antum menyewa mobilnya mau diapain? Itu harus jelas. Saya sewa mobil 1 hari buat keliling Balikpapan Samarinda. Itu ngomong. Ya, karena kalau Balikpapan Samarinda dekat aja. Ya udah, bawa aja. 250.000 sebulan. 250.000 sehari. Ternyata ketika antum bilang dari sini mau ke Tenggarong, habis itu pergi ke Grogot, habis itu baru balik lagi. Dia mikir-mikir, waduh, nanti tenggelam lagi, nanti ini lagi, waduh, jalan ke Grogot rusak lagi. Nggak jadi, saya nggak bisa. Siapa tuh ternyata nggak bisa. Ya. Oleh karenanya manfaatnya harus jelas. Yang nomor 2, upahnya harus jelas. 3, durasi sewanya harus jelas. Durasi sewanya harus jelas. Kalau sewa mobil 250.000 itu dari jam berapa sampai jam berapa itu harus jelas. Oh, saya ambil sekarang jam 5, maka kembalinya besok sore jam 5 lagi, 24 jam. Sekarang saya ambil jam 12 malam, maka jam 12 malam lagi saya kembalikan. Ya. Kalau kurang dari itu maka saya masih bisa pakai pokoknya sampai jam 12. Kalau antum sewa orang digaji 1 bulan, maka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal berapa antum harus bayar upahnya? Itu harus jelas. Karena kalau tidak jelas, khawatirnya nanti ada unsur kezaliman kepada orang yang dipekerjakan. Ya. Perlu diketahui, durasi sewa di dalam Islam ditentukan dengan kalender Hijriyah dan bukan Miladiyah. Jadi kalau antum sewa rumahnya bukan pakai Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Kalau antum menyewa rumah, hitung 1 tahun itu dengan menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya.
Ya. Jangan bilang setiap tanggal 1 September, setiap tanggal 1 saya bayar, setiap tanggal 1 Januari, setiap awal tahun baru. Tapi katakan dengan tanggal yang pasti dengan menggunakan kalender Hijriyah. Nah, sudah itu dulu. Yang nomor 3 itu tadi sewa. Nomor 4, nomor berapa? Nomor 3. Pinjam. Pinjam. 1. Pinjam itu cuma memanfaatkan barangnya, tapi tidak diambil barangnya. Cuma dimanfaatkan barangnya. Kalau sudah selesai, kembalikan. Itu namanya pinjam. Kalau antum ambil barangnya dan tidak dikembalikan, itu namanya apa? Namanya apa? Kok muncul ini? Namanya minta. Kalau izin. Nyolong kalau tidak izin. Itu namanya jual beli kalau antum pakai upah atau ada timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik, itu baru namanya pinjam. Jadi nomor 2, tidak ada upah. Pinjam itu adalah barangnya dipakai tapi tidak pakai upah. Nomor 2-nya tidak pakai upah. Kalau antum ambil barangnya terus antum kasih upah atau timbal balik, ini namanya bukan pinjam tapi namanya ambil barangnya antum kasih timbal balik, itu namanya bukan pinjam tapi namanya beli. Ambil barangnya. Kalau saya bilang antum ambil manfaatnya, antum kasih timbal baliknya, itu namanya sewa. Beda loh, jual beli itu antum ambil barang-barangnya. Sewa antum ambil barangnya untuk manfaatnya tok, sudah selesai balikin lagi, itu namanya sewa. Jadi saya ulangi, 1, pinjam, apa itu pinjam? 1, cuma mengambil manfaatnya, bukan barangnya. 2, tidak ada upahnya, itu namanya pinjam. 3, yang ketiga, kalau rusak wajib ganti. Kalau rusak ganti, kecuali yang punya barang mengatakan tidak usah diganti, tidak apa-apa. Kalau yang punya barang bilang rusak ya, iya, atau kok lama betul minjem motornya tidak balik-balik, sebenarnya kemarin sudah rusak diinjak truk. Kok nggak ngomong? Iya, malu, saya lagi cari-cari uang untuk ngasih gantian. Nggak usah, motor saya banyak kok, ambil aja, nggak apa-apa. Nggak usah diganti. Maka ini namanya ya, pinjam dengan kerelaan si pemilik barang. Kalau rusak tidak masalah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau si pemilik barang bilang, mana motor saya? Kemarin diinjak truk. Nah, kalau gitu ganti ya. Oh, nggak bisa, kan kamu pinjamkan. Loh, kamu yang pinjam kok, saya yang bilang nggak usah, gimana sih? Kamu kan pinjam? Iya. Berarti kamu harus ganti. Oh, nggak harus ganti. Siapa suruh minjamkan? Orang ini kemplangannya. Nah, wajib ganti kalau itu adalah akad pinjam. Nomor 4. Nomor 4 bukan 4-nya pinjam ya. Akad keempat. Akad keempat titip. Akad keempat titip. Titip itu 1, titip itu adalah mengamanahkan penjagaan barang. Mengamanahkan penjagaan barang. Jadi minta tolong dijagakan. 2, tidak pakai upah. Ikhwan, nomor 1 tadi apa? Apa itu tali titip? Nomor 1-nya apa? Amanah supaya dijagakan. Kalau dipakai, itu namanya bukan titip, namanya apa? Pinjam. Kalau nggak pakai upah. Kalau pakai upah, dipakai namanya sewa. Supaya nanti antum nggak terbalik-balik. Ya. Nomor 1 tadi apa? Amanah
jagakan barang. 2, tidak pakai upah. 3, barang tidak boleh dipakai-pakai. Barang tidak boleh dipakai. Kalau dipakai, ini namanya bukan titip, tapi namanya pinjam kalau tidak pakai upah, sewa kalau pakai upah. Yang keempat, tidak wajib ganti. Kalau rusak tidak wajib ganti selama sudah diusahakan amanah untuk dijagakan. Tidak wajib ganti kalau rusak selama memang sudah diusahakan untuk amanah dijagakan. Beda kalau dia tidak amanah, dititipkan barang dia tidak amanah, dilalaikan, maka nanti kalau hilang atau rusak wajib ganti. Perhatikan ya ikhwan, antum kalau pergi ke Penajam naik klotok, di situ nanti antum bawa motor, ada tulisan apa? Penitipan motor. Saya tanya, kalau nitip itu pakai upah enggak? Enggak. Berarti di situ bukan penitipan motor jadinya. Apa itu? Sewa lahan parkir. Nah, jadi tidaklah, itu bukan akad titip namanya. Kalau titip itu enggak pakai upah. Nah, dia kan minta uang. Kalau minta uang berarti bukan titip, tapi sewa. Nah sekarang, kalau antum pergi ke depan mana ya? Pokoknya di toko-toko yang di sekitar Kelandasan atau dekat pasar Sepinggan misalnya. Antum taruh motor, sudah ada laki-laki yang nungguin. Ketika antum sudah mau ambil motor, ada laki-laki yang nungguin. Maksudnya mau ngapain tuh? Minta uang parkir. Nah situ kita tanya, Mas menungguin saya? Iya. Kenapa Mas? Gak apa-apa, pura-pura nggak tahu enggak. Masa nggak tahu? Minta uang ya? Nah, iya Pak. Nah, saya kasih uang sebagai apa ini Mas? Lahan parkir Pak. Lahan parkir, ini kayaknya jalan umum, bukan punya sampean. Nah, iya sih, tapi kan saya kan nanti yang bantuin parkir. Nah, tadi saya masuk, perasaan saya masukin sendiri. Sekarang saya keluar, saya keluarin sendiri kok. Sampai nggak ada ngapa-ngapain. Saya mau pergi aja, nggak masalah. Ya. Paham nggak ya? Kalau dia minta parkir, maka kalau antum disuruh bayar, maka antum bilang, tolong ini Pak, keluarkan dulu. Suruh dia keluarkan, baru antum bayar. Bayarnya atas apa? Jasa mengeluarkan motor. Gitu. Kalau ini nggak ngapa-ngapain, kita disuruh masukin, kita disuruh juga parkirin, kita suruh standar 2-in, kita yang ngeluarin, terus dia cuma nunggu, liatin, sudah datang-datang minta uang. Ini nggak usah dikasih, jalan aja, nggak usah dikasih. Nah, tapi kalau sudah dibantuin, antum dimasukkan, antum dikeluarkan motor antum, terus antum lari, itu antum ngambil 2.000-nya orang. Nah, itu haknya dia, karena dia sudah anggaplah 1.000 itu memasukkan, 1.000 itu mengeluarkan, jadi 2.000 punyanya dia. Nah, antum jangan lari kalau dia bantu. Nah, itu tadi apa? Titip ya? Hah? Titip tak? Sekarang Bank Syariah dia mengeluarkan akad baru namanya akad titip, yang disebut dengan akad wadi'ah. Ada akad titip di Bank Syariah namanya akad wadi'ah. Tadi titip itu dijagakan amanah atau apa, amanah untuk dijagakan atau dipakai-pakai? Saya ulangi pertanyaan saya. Titip itu tolong jagakan atau silakan pakai? Tolong jagakan. Sekarang kalau antum bawa uang ke Bank Syariah, nanti itu uangnya dipakai-pakai atau cuma dijagakan? Dipakai-pakai atau dijagakan? Tahu dari mana? Ayo. Diketahui dari serial number di belakang uangnya. Kan setiap uang beda serial nomor. Ya, nomor serinya beda. Antum kasih uang 100.000, 10 lembar. Ini saya buka tabungan namanya titip atau wadi'ah sebesar 1 juta. 100.000, 10 lembar. Saya nanti kalau ambil lagi kemana Pak? Oh di ATM.
Harus, tapi ini titip loh ya. Iya. Berarti nanti yang keluar di ATM ini semua nomornya di belakang ini. Ini nomor ini semua harus keluar ini. Kalau beda berarti ini bukan titip namanya. Hakikatnya dia sebenarnya dipakai karena itu nanti uangnya dipakai dia buat mutar sesuatu. Berarti ini akadnya titip atau pinjam? Pinjam berarti. Nah, kalau pinjam barang namanya pinjam. Kalau yang dipinjam adalah uang namanya, ayo, kalau yang dipinjam adalah barang, yaitu namanya pinjam. Tapi kalau yang dipinjam adalah uang, kita bilang apa itu? Utang. Kalau hutang tidak boleh ada kelebihan. Berarti kalau kita sedang mengutangkan uang ke bank 1 juta, terus dalam 1 bulan ada uang nambah di rekening, antum bisa cek di rekening koran. Oh, 1 juta saya masukin, kok ada item apa lagi? Oh, judulnya bagi hasil. 10.000. Oh iya. 10.000 ini halal atau haram? Kenapa kok haram? Karena ini tambahan pada hutang piutang. Berarti kalau antum nabung di bank syariah, walaupun namanya bagi hasil, walaupun namanya titip, tapi setahu saya titipan di bank syariah kalau di atas 5 juta dia tidak ada bagi hasil. Di bawah dari itu ada potongan bulanan, ya entah ya kalau bagi hasil, enggak kayaknya. Ya. Apapun, pokoknya dalam bank syariah, antum punya tabungan di bank syariah, ada item namanya bagi hasil, maka itu hakikatnya adalah interest atau bunga, cuma ganti nama saja. Apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Jadi diapain dong uangnya? Diambil, dikeluarkan dari kantong antum, disumbangkan untuk kepentingan umum. Disumbangkan untuk kepentingan umum, seperti untuk masjid, untuk seminisasi jalan, kas RT, untuk seminisasi gang, bikin posyandu dan yang semacamnya. Sudah berapa akadnya? 4. Yang keempat tadi apa? Titip. 5. Mudharabah. Mudharabah itu apa? Mudharabah itu adalah kerjasama, 1 orang pemodal, 1 orang sebagai pekerja, pengembang modal. Jangan bilang satu orang ya, karena bisa jadi ada sekian banyak orang. 1 pihak sebagai pemodal, 1 pihak sebagai pengembang modal. Bisa jadi di masyarakat itu ada orang punya uang, tidak bisa mengembangkan, tidak punya skill. Ada orang yang bisa mengembangkan, punya skill berdagang, skill ini dan itu, tapi tidak punya modal. Maka berkumpullah beberapa pihak, 1 sebagai pemodal dan 1 sebagai pengembang. Dan mereka berjanji untuk modal ini dikembangkan, untuk nanti dicari labanya, kemudian labanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya mudharabah. Adzan? Belum? Ini namanya mudharabah. Apa tadi nomor 1? Apa ikhwan nomor 1 mudharabah? 1 pihak sebagai modal, 1 pihak sebagai pengembang. 2. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dibagi sesuai kesepakatan disebutkan dari awal dalam bentuk prosentase. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan berarti tidak boleh maksa. Ya, harus ridho sama ridho. Yang kedua, apa tadi? Disebut dari awal. Tidak boleh nanti sudah ada untung baru bagi. Karena bisa jadi manakala untungnya besar, ada di antara mereka yang rakus, minta bagian lebih besar. Kalau ternyata kecil, bagi dia nggak masalah. Oleh karenanya, keuntungan dibagi berapa sudah harus disebut dari awal. Ketiga, harus disebut dalam prosentase. Tidak boleh yang lain. Dalam prosentase berarti saya 50%, kamu 50%. Wah, nggak bisa gitu Pak. Saya kan yang kerja, saya yang angkat-angkat, Bapak kan di rumah aja.
Saya minta 30% Bapak, 70% saya. Wah, nggak bisa kan? Nggak bisa gitu. 70% Anda nanti kamu. Mau saya punya uang, kalau nggak ada uang saya, kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, kita setengah-setengah. Bapak 60, Bapak 40, saya 60. Wah, saya juga masih belum terima. Mau berapa jadinya? Gini aja. 45, 55, 45. Ya udahlah, boleh. Ini saling ridho, disebutkan dari awal dengan prosentase. Tidak boleh dengan yang selainnya. Contoh, kemarin di Grogot ada yang bilang, saya punya 2 sapi, 1 jantan, 1 betina. Saya suruh 1 orang untuk gembalakan. Nanti anak pertamanya buat saya, anak keduanya buat kamu. Itu boleh enggak Ustaz? Enggak boleh. Loh, kok enggak boleh? Bagaimana kalau ternyata anaknya keluar tapi mati? Antum enggak dapat apa-apa. Anak yang itu keluar, lahir. Anak yang kedua lahir dan jadi besar. Antum rugi. Bagaimana kalau ternyata antum keluar dan antum keluar anak jantan? Adapun dia keluarnya nanti ternyata betina. Terus dia bilang rugi. Selisihnya jauh. Sapi besar, betina dengan jantan 2 juta selisihnya. Nah, oleh karenanya tidak boleh bersepakat anak pertama buat saya, anak kedua buatnya. Yang boleh adalah apapun anaknya, matikah, hidupkah, dijual bisa, nanti dapat hasilnya berapa, kita bagi, saya 50%, kamu 50%. Oh nggak bisa, 70-30, enggak, 60-40, dan begitu seterusnya. Tidak boleh pakai barang fix. Tidak boleh pakai nominal fix. Berapapun untungnya, saya minta 5 juta. Ini haram. Dikarenakan bagaimana kalau ternyata rugi, ternyata enggak untung, malah rugi. Bukan lagi ada untung 5 juta, minus 5 juta. Terus dia mengatakan, untungkah, rugikah, pokoknya saya minta 5 juta. Maka ini tidak boleh, dikarenakan ini hakikatnya menghutangkan orang dan minta kelebihan 5 juta. Kalau mau rugi sama-sama, untung sama-sama. Kalau kita untung, kita bagi sekian persen. Kalau kita rugi, ya sudah, berarti kita nggak dapat apa-apa. Nah, tidak boleh menggunakan waktu. Bulan pertama, kalau nanti untung, berapapun dia, buat saya. Bulan kedua, buatmu. Bulan ketiga, buat saya. Bulan keempat, buatmu. Ini tidak boleh juga. Bagaimana kalau ternyata di bulan kedua ternyata rugi? Bulan pertamanya sudah untung besar-besaran. Enak di sini, nggak enak di situ. Oleh karenanya harus menggunakan prosentase dan tidak boleh menggunakan yang selain. Adzan. Setelah ini insya Allah tanya jawab. Ada pertanyaan di sini? Tes. Nah, jemaah sekalian berkata Allah, tadi waktu saya sebutkan di poin 1 tentang jual beli, ada beberapa yang dicatat. 1, harus saling ridho. 2, barangnya mubah secara syar'i. 3, caranya harus halal. Ada yang keempat. Ini ya, walaupun saling ridho, walaupun barangnya mubah secara syar'i, walaupun cara tukarnya adalah halal secara syar'i, tapi kalau tujuan pemanfaatan yang haram, maka haram. Walaupun dia halal secara syar'i, barangnya mubah secara syar'i, tukar menukarnya saling ridho, caranya boleh halal, tapi kalau tujuannya adalah haram, maka haram. Saya tanya, apa hukumnya jual beli anggur merah, anggur biru, anggur hijau? Halal atau haram? Antum buka toko buah-buahan, jual anggur di situ, apa hukumnya? Halal. Tapi kalau ada pabrik minuman keras datang memborong semua anggur antum, terus antum tanya, kok diborong semua, kenapa Pak? Iya, kami lagi bikin ini minuman khamr tapi lagi kehabisan anggur, ini beli. Tujuannya setelah ini haram, maka jadi haram. Antum dagang pisau di pasar, dan pasar diapit 2 kampung yang lagi berseteru, maka haram antum jual pisau di situ. Nah, lagi ada kerusuhan antar suku, sini suku A, di sini suku B, antum di tengah pasar jual pisau, ada orang borong, dibeli borong semua. Buat apa Pak? Buat kelahi. Nah,
maka ini haram. Dikarenakan tujuannya nanti haram. Maka di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya melayani kebutuhan bank konvensional seperti alat cetak atau alat tulis? Halal atau haram? Haram. Kenapa? Dikarenakan nanti setelah ini akan digunakan untuk transaksi riba. Karena transaksi riba dia tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada alat cetaknya atau tidak ada alat tulisnya. Susahnya. Ada kok yang antum boleh jualan di bank, jual gorengan, jual nasi. Betul, antum buka warung di sebelahnya bank konvensional, antum jualannya jualan nasi, jualan gorengan. Mau yang beli itu pegawai bank, itu urusannya dia. Antum jualannya jualan nasi. Tapi kalau antum jualan sesuatu yang itu dimasukkan ke bank dan memang nanti akan dipakai untuk transaksi riba, seperti misalnya jual beli ATK dan ATK-nya nanti akan dipakai buat transaksi ribanya, maka tidak boleh. Contoh yang lain, antum tukang pahat patung atau tukang kayu, dipesani 100 bangku buat gereja, halal atau haram? Haram, dikarenakan tujuannya setelah ini adalah sesuatu yang haram. Begitu juga dengan sewa. Antum adalah seorang juragan keren apa buat itu pokoknya keren. Ada orang mau sewa keren tapi atas nama gereja, buat negakkan atau buat ngangkat patung Bunda Maria, mau ditaruh di atas depannya gereja. Halal atau haram? Haram ngapain? Haram menyewakan itu keren. Ustadz, bolehkah di dalam kondisi krisis ekonomi saat ini kita mengkonversi uang kita ke dalam US dollar dengan harapan dapat keuntungan dan nilai uang kita tidak turun? Ini bukan mengkonversi, tapi maksudnya bolehkah investasi dolar? Jawabannya, hukum asalnya boleh, tetapi perlu diperhatikan nanti beberapa aturan. Hukum asalnya, antum punya uang misalnya 100 juta di bank, sudah kena inflasi, antum khawatir nanti uangnya 100 juta tahun ini, ternyata 1 tahun ke depan 100 juta yang tadinya bisa buat beli mobil, ini dapat mobil tanpa pintu misalnya. Khawatirnya demikian, maka antum konversi, antum ambil 100 jutanya, antum belikan dolar dengan harapan siapa tahu nanti ya presidennya yang ini kemudian nanti jadi 15.000. Wah, kalau 15 juta alhamdulillah. Nah, uang antum dolar tadinya ngumpulkan waktu zaman 8 ribuan, sekarang setelah jadi 14.000 antum tukarkan, dapat banyak antum. Nah, berharap demikian, bolehkah? Jawabannya hukum asalnya boleh. Tapi perlu diperhatikan teknis-teknisnya. Ada bank yang menawarkan begini, Anda punya uang berapa di kami? 100 juta. Anda silakan lihat-lihat kurs-kurs. Kalau lagi naik, kalau lagi turun, jual uang antum kepada kami. Ceritanya. Dan kami akan simpan uang Anda sebagai dolar. Ceritanya kami simpan uang Anda sebagai dolar. Nanti kalau dia naik lagi, antum jual saja kepada kami dan kami akan gantikan dia jadi rupiah. Nah, enak toh? Katanya si bank. Terus antum bilang, iya enak, boleh, gak masalah. Kita katakan ini cuma akal-akalan tok. Dia bukan aslinya tukar menukar uang rupiah dengan kurs dengan dolar, tetapi dia cuma akal-akalan dengan menggunakan kurs yang sejatinya adalah rupiah dengan rupiah ditukar dengan kelebihan, dan itu adalah riba. Nah, tapi kalau antum betul-betul datang ke money changer, antum punya misalnya emas batang, antum tukar dengan dolar, atau antum ini saya kasih tips ya, yang punya emas batang sekarang ini, siapa yang nanti pergi umroh atau haji, antum titipi itu emas, tukar di Arab Saudi, emasnya jual di sana, dapatkan uang dolarnya bawa pulang ke Indonesia, lalu antum tukar dengan rupiah, antum untung. Kalau antum jual emas batangnya di Indonesia, antum rugi. Supaya tidak rugi, emas batang antum bawakan ke Saudi, tukar di sana dengan menggunakan dolarnya bawa pulang, dolarnya jual dengan rupiah, antum untung. Saya tahu karena dulu saya waktu zaman sekolah di Saudi gitu caranya. Untuk menyelamatkan uang saya supaya di Indonesia tidak rugi, maka caranya adalah selamatkan dengan dolar atau selamatkan dengan emas batang. Nah, kalau bawa pulang ke Indonesia dengan rupiah, rugi. Nah, dikarenakan sistem kita adalah sistem riba yang selalu kena inflasi. Ini ada pertanyaan panjang, tapi saya bacakan ringkasnya. Saya pinjam uangnya, saya katakan kita bagi keuntungan nanti.
uangnya setiap 100 rupiah kamu untung sebesar 3 rupiah. Apakah boleh demikian? Jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan keuntungannya dibagi dengan nominal fix. Kalau mau dibagi dengan persentase, tidak boleh dengan nominal fix. Setiap 100 rupiah kamu 3 rupiah. Nanti antum berbicara lagi nanti kurs. Oh maaf, waktu itu 3 rupiah karena kursnya 14.000. Sekarang karena jadi 12.000 jadinya 2,7 rupiah. Antum ganti lagi nanti. Oleh karenanya supaya aman, maka berjanjilah atau bersepakatlah dengan bentuk persentase. Saya mau tanya. 1, 2, 3. 3 saja. 1. Bapak kerja di perusahaan. Apa? Habis kontrak. Ya. Habis kontrak tapi perusahaannya tidak mau bayar pesangon. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan? Jangan berhenti. Nah. Oh nggak bisa udah di PHK gimana? Nah, kalau di PHK kewajibannya perusahaan sudah peraturan ketenagakerjaan, dia harus bayar pesangon. Kalau tidak bisa, maka Bapak datang ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Disnakersos, datang cari teman saya namanya Pak Adi. Entah dia ada atau tidak. Ini tukangnya yang ngurus-ngurusi sengketa antara karyawan dengan perusahaan. Cari namanya Mas Adi. Di Disnakersos, laporkan perusahaan saya tidak mau bayar pesangon. Selesai. Kalau Bapak mau merelakan, ya sudahlah, qanaah saja. Sudah selesai. Nah. Oh. Kalau menang apa Pak? Bapak nuntut ke Disnakersos. Nanti Disnakersosnya mendampingi Bapak ke perusahaan. Nanti perusahaannya akan dipaksa untuk membayarkan pesangon. Boleh. Berarti Bapak menuntut haknya Bapak, nggak masalah. Nah, misalnya Bapak punya beli barang dari luar negeri, sampai di Indonesia belum bisa diterima dikarenakan tertahan di bea cukai. Waktu datang ke bea cukai, diminta barangnya, dia bilang ini ada biayanya Pak. Biaya apa Pak? Saya sudah bayar semua. Ya biaya keluarkan, kan kita dalam situ ngambil ke gudang, keluarkan lagi di sini kan kita ada bayar, ada biaya. Loh Bapak kan sudah digaji oleh bea cukai, kok minta lagi? Nggak bisa Pak, di sini memang statusnya begitu. Bagaimana kalau demikian? Kemana ya datangnya? Ya harusnya ya tidak boleh intinya. Dia tidak boleh terima. Ya. Tapi kalau Bapak terpaksa nyuap bagaimana? Nggak boleh disuap pokoknya. Antum ceramahi. Ya. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Ya. Bapak ini minta uang itu namanya minta disuap. Suap itu kata Rasulullah, Allah melaknat yang nyuap dan disuap. Mau? Antum bacakan lagi. Ada 4 hal yang merupakan dampak negatif harta haram. Tidak diterima doanya. Ini. Berani? Nah. Yang kedua. Bapak mahasiswa. Berarti mas. Jadi saya pernah dengar curhatan dari seorang penjual di Makassar. Di Makassar itu kan sering demo mahasiswanya. Dan di tempat jual itu senang kalau demo karena itu kalau jualan es pasti laris. Gimana hukumnya orang jualan es? Apa hukumnya orang jualan es dengan memanfaatkan momen demo? Atau kayak misalnya barongan, ada acara barongan dan sebagainya, ada orang jualan di situ. Itu gimana tuh? Ya. Intinya apa hukumnya jual es dan di situ ada orang demonstrasi? Kalau ada demo, mereka pasti kehausan. Nah. Kan teriak-teriak, tuntutkan harga ini, dolar, bla bla bla. Ya. Dia kan capek teriak, maka dia kehausan. Antum jualan es di situ. Nah, nanti dia bilang mogok makan. Dia mau makan memang, tapi minumnya enggak. Nah, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Karena es antum jualan es, barangnya halal. Enggak ada hubungannya sama mau dia demo, mau dia jadi barong, mau dia, enggak ada masalah. Ya, boleh. Sebagaimana tadi saya katakan, jual gorengan di sebelahnya bank konvensional, jualan gado-gado. Antum jualan gado-gado. Yang beli ada yang ini, ada pendeta, ada pegawai bank.
itu nggak ada hubungannya sama antum. Antum jualan gado-gado, nggak masalah. Terakhir tadi satu di sini. Oh, sewa 10 tahun, nanti bayarkan cicilannya. Kalau sudah nanti selesai cicilan 10 tahun, maka barang jadi milik Anda. Itu namanya leasing. Yaitu akad sewa berakhir dengan kepemilikan. Apa hukumnya? Para ulama itu adalah akad baru, tidak ada di zaman dahulu. Dia betul-betul akad baru diadakan. Kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak boleh akad leasing. Jual beli dengan akad sewa dulu. Nanti kalau sudah selesai sewanya diberikan barangnya, disebut dengan leasing. Makanya tidak boleh kata beliau, dikarenakan nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua akad di dalam satu jual beli. Akad satu sewa, satunya jual beli dilakukan dalam satu jual beli. Tetapi ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini yang saya yakini, bahwasanya jual barang dengan cara sewa dulu, nanti setelah sewa sekian banyak, lalu kemudian jadi milik Anda atau yang disebut dengan leasing, boleh dengan syarat. Leasing, saya lebih mengikuti pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Syekh Syafri. Leasing boleh dengan syarat. Satu, harga sewa yang dibayarkan tiap bulan itu betul-betul seperti orang nyewa dan tidak boleh di atas dari harga sewa normal. Bapak kalau leasing mobil, saya tanya, kalau Bapak menyewakan mobil 1 bulan full, berapa harga sewanya? 3 juta ya? 3 juta nyewakan mobil full 1 bulan. Kalau dia dalam bentuk leasing, supaya dia boleh, maka harga cicilannya harus 3 juta juga. Harga sewanya 3 juta juga, tidak boleh jadi misalnya 7 juta. Karena kalau dinaikkan, ini cuma ngakal-ngakali namanya. Syarat yang kedua, tidak boleh ada denda manakala terlambat bayar cicilan. Cukuplah dengan 2 syarat ini. Kita bertanya, apakah ada leasing di Indonesia yang menerapkan 2 ini? Jawabannya tidak ada. Berarti, apakah boleh jual beli dengan leasing di Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.